Sini gua Geragu, Liang Geragu. Liang Geragu. Ya, peneliti Liang Geragu. Liang Geragu. Liang Geragu. Terus di situ. Inilah yang Liang Geragu ya. Ya. Dan ini bagus. Oh, Yeah. nah di bawah ini ada semacam alun-alun atau curug. Ini berfungsi sebagai tempat orang melakukan upacara di Iya. sini. Nah, di sini. Jadi mereka berkeliling di sini. Ini semacam dolmen Iya. atau meja orang zaman dulu ini di sini. Ah, Nah, ini tempat apa namanya? Mereka melakukan ritual. ritual. Oh iya. Ya, ritual untuk kematian. Nah, sedangkan di atas ini ada tengkorak, ya, ada tengkorak atau geragu, ya, kepala orang. Ada 3 di atas, ya, yang masih terpelihara sampai hari ini. Ah. Nah, untuk ketinggiannya di sini, ketinggiannya sekitar 2,5 meter dari kalau dari tanah yaitu 3 meter. Kalau dari atas dolmen ini sekitar 2,5 meter. Kemudian masuk ke dalam sampai ke tengkorak itu atau geragu itu sekitar 2,5 meter juga. Kemudian bisa dilanjutkan terus ke dalam mencapai 15 meter ke dalam. Oh, dalam ya. Dalam. Di dalam itu tingginya berapa meter, Pak? Ketinggiannya di situ untuk itu 1,5 meter. Lebar? Lebar 1,5 meter. Ya. Ya, ketinggian sekitar 1 meter itu. Ketinggian 1,5 meter. Kemudian lebarnya 1 meter. Untuk Terus ke dalam ya. Kalau dibulatkan itu. Atau bisa lebih juga. Kemudian kedalaman sekitar 15 meter yang kami ukur kemarin. Biasanya kalau seandainya seorang ada kematian itu apa yang dikerjain biasanya itu, Pak? Mereka Pada saat tamat itu. ya mereka menunggui di sini kan. Namanya dibawa ke sini. Ya. Kepalanya ditaruh dengan melakukan satu upacara yang disebut dengan mansar. Mansar. Oh Mansar. iya. Nah. Yang mulai kisahnya garing dulu kayak yang belian kan di bawah ceritanya itu kan berunut cerita sampai meninggal sampai menceritakan tuh. Sekarang kah atau nanti? Ya, sekarang aja enggak apa-apa. Karena posisinya di sini. Ada yang sakit bisa siapa gitu kan. Ya, ini menurut cerita dari para narasumber saya. Dulu sebelum orang-orang Pasir di zaman itu mengenal agama yang dari luar, maka mereka masih memeluk agama kepercayaan atau aliran kepercayaan. Nah, yang sekarang dimasukkan ke dalam keharingan. Ya. Nah, setelah dia dalam menjalani hidupnya terus mendapat sakit sampai dia misalnya meninggal, di waktu sakit dia diberikan pengobatan dengan cara tradisional. Yaitu pertama dilakukan dengan melihat seseorang ini bagaimana dia sakit ini, dari mana penyakitnya, atau apa nama penyakitnya. Mereka melakukan satu yang disebut dengan ngontas. Ngontas. Bahasa Pasir ya. Iya, ngontas bahasa Pasir. Ngontas itu dalam bahasa Indonesia Diagnosa. Diagnosa. Nah, itu dilakukan diagnosa dulu. Pemeriksaan. Ya, pemeriksaan. Setelah itu mereka sudah menemukan oh ini penyakitnya misalnya memerlukan upacara adat belian. Karena santet kan. Ya, karena sakit melakukan upacara adat belian. Nah, dilakukan misalnya 1 malam atau 2 malam atau 3 malam bahkan sampai 4 malam. Tetap belian juga Ya, namanya. belian. Namanya belian pasir. Belian Pasir. Nah, atau yang disebut dengan belian bawo. Ya. Nah, waktu itu juga belian ini kan ada macam-macam jenisnya dengan tingkat-tingkatnya. Nah, selanjutnya apabila orang tersebut tidak bisa ditolong, maka dia meninggal. Nah, setelah dia meninggal, maka dilakukanlah satu kegiatan yaitu menyemayamkan orang tersebut, tetapi tidak disemayamkan dengan seperti orang-orang kita biasa ini. Nah, mungkin dia dimasukkan ke dalam semacam kotak-kotak itu, kotak kayu, tapi batang kayu bulat. Kemudian setelah itu baru dia nanti diangkat lagi dari situ, dia lakukan upacara adat yang disebut dengan mansar. Nah, mansar itu kemudian di situ mereka memotong kerbau. Nah, untuk pencucian segala macam di situ dilakukan. Kemudian
diantarlah apa namanya Jenazah ini? tengkorak ini ke lubang batu untuk penyemayan selama-lamanya. Berarti waktu mansar tadi itu posisi di bawah sini di Ya, antaranya. di atas di sini. Ini sudah altarnya istilahnya yang tadi altar. itu yang putih yang dalam tuh. Ya, Altar hijau itu. ini, jadi lokasi-lokasi ini di sini mereka menunggui melakukan sesajen-sesajen dan sebagainya diantar kemari untuk mengingat arwah atau apa leluhur mereka ini. Sampai berapa lama? Berapa hari atau Melakukan itu biasanya Pas mansar itu dari Ya, pas mansar mansar itu. sampai jadi di Ya. atas naik ke atas tetapi setelah proses itu, ya setelah itu mereka kalau mansar itu dilakukan di rumah. di rumah. Di rumah tidak dibawa, cuman kepala itu tadi yang tengkorak tadi dibawa ke curug batu atau ke dalam lubang batu Gua atau tadi, goa atau liang. Liangnya tadi ya. Ya setelah itu mereka mengantar ke sini sudah selesai, maka setiap saat atau per tahun mereka akan datang ke sini untuk melihat kembali Ya, ya. si orang tua mereka yang meninggal, tengkorak-tengkorak yang ada itu. Dengan membawa sesajen. Ya kan? dengan membawa sesajen, ya. Ritual-ritual Menjenguk kayak lah atau kalau dalam bahasa kalau biasa bahasa ziarah, ya ziarah. ziarah ke sini. Dan ini sampai saat ini kami tetap melakukan masih ya? datang ke sini. Ya. Ya walaupun cuma datang begitu aja untuk melihat. salah satu leluhur band kan ini kayak Ya memang leluhur nah, pasir gitu. salah satu Iya, leluhur beliau ya. leluhur pasir. Mungkin itu dulu yang dapat saya Jelaskan sampaikan. dulu nama pen Oh, nama saya Harpansyah. Avanza sebagai Saya sebagai di sini dipercaya atau diangkat orang sebagai kepala adat wilayah Kecamatan Muara Komam sejak tahun 2020. Oke. Dan masa bakti tidak ditentukan. Terima Ya. kasih.